Assalamualaikum sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan saya, Mungkin Channel. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dan jangan lupa tetap semangat. Sahabat Mungkin Channel, pembelajaran kali ini akan membahas materi tentang ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim yang memenuhi syarat, di antaranya adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umroh menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal, sementara ibadah haji itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah sehingga cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan dapat tercapai. Ketentuan haji. Secara bahasa kata, haji artinya sengaja berziarah, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim yang memenuhi syarat, di antaranya adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Ibadah haji dan umroh merupakan titik kulminasi dari proses pencarian kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umroh menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal. Sementara ibadah haji itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah sehingga cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan dapat tercapai. Dalil-dalil terkait ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukalaf atau akil balik, dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya, Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa menunaikan ibadah bagi yang memiliki kemampuan, hukumnya wajib. Bagi yang tidak melaksanakannya padahal sudah memiliki kemampuan, maka berarti sudah melakukan dosa besar. Dalil berikutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 197, sebagai berikut.
Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang harus ditinggalkan selama ihram adalah 1. Ar-rafas, yaitu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. 2. Al-fusuk, yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah, seperti menipu, pemalas, berfoya-foya, dengki dan zalim. 3. Al-jidal, yaitu debat dan pertengkaran yang bertentangan dengan akhlak mulia, seperti bertengkar dan marah. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata jorok, tanpa bersetubuh dan tanpa berbuat kefasikan selama ihram, maka dia pulang tanpa dosa, bagaikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan ibadah haji. 1. Syarat ibadah haji. Ibadah haji dinilai sah apabila memenuhi persyaratan berikut ini. A. Beragama Islam. B. Berakal sehat. C. Baligh. D. Merdeka. E. Istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. F. Bagi para muslimah, ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Rukun dan wajib haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ada yang namanya rukun dan wajib haji. Perbedaannya adalah bahwa rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Sementara yang dinamakan dengan wajib haji adalah hal-hal yang juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji, tetapi jika tidak dilaksanakan hajinya tetap sah asal diganti dengan membayar dam atau denda. Rukun haji. Adapun yang termasuk rukun haji itu adalah sebagai berikut. 1. Ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram. 2. Wukuf atau berdiam sebentar di Padang Arafah. Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincir matahari, waktu zuhur, tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan tawaf adalah: syarat tawaf, tertutup auratnya, suci dari hadat dan suci badan dan pakaian dari najis. Menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf di dalam Masjidil Haram. Niat tawaf khusus untuk tawaf sunat, nazar dan wada. Sunnah tawaf. Istilam Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Berdoa dan berzikir. Membuka pundak kanan dan menutup pundak kiri bagi laki-laki. Mendekat ke Ka'bah. Berjalan bagi yang kuat. Sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Berturut-turut. Niat tawaf, tawaf kudum dan tawaf ifadah. Macam-macam tawaf adalah: tawaf kudum, adalah tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Mekah sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Tawaf ifadah, yakni tawaf yang merupakan rukun haji. Tawaf wada, atau tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar. Tawaf sunat, yaitu tawaf yang dapat dilakukan berulang kali dan dapat dilakukan kapan saja.
4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan melakukan tahallul berarti ritual haji sudah selesai. 6. Tertib, yaitu melakukan rangkaian prosesi ibadah haji tersebut secara berurutan. Wajib haji. Sementara yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram dari mikat, yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan, mikat makani, dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula, mikat zamani. 2. Bermalam di Musdalifah, yakni setelah seseorang melakukan wukuf di Padang Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijjah lewat tengah malam. Apabila dia berjalan dari Musdalifah sebelum tengah malam, wajib membayar dam. 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, 10 Zulhijjah. Melontar jumroh Aqobah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya. 4. Melontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tiap jumroh dilontar dengan 7 batu kecil. Pelaksanaan melontar ketiga jumroh ini boleh diwakilkan kepada orang lain, jika seseorang tidak mampu melaksanakannya karena ada uzur, seperti sakit atau telah lanjut usia. 5. Mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam 11 sampai 12 Zulhijjah jika nafar awal atau 11 sampai 13 Zulhijjah jika nafar tsani. 6. Tidak melakukan larangan haji selama ihram. Ada beberapa larangan dalam rangkaian ibadah haji selama ihram. Beberapa larangan tersebut ada yang berlaku khusus untuk laki-laki, khusus perempuan dan ada juga yang berlaku bagi keduanya. 7. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Sunnah haji. 1. Memotong kuku, rambut, dan kumis. 2. Mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. 3. Disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. 4. Menyisir rambut dan jenggot. 5. Salat sunnah ihram. 6. Memperbanyak membaca talbiyah. Macam-macam ihram haji. Cara ihram untuk ibadah haji dan umroh ada 3 macam, yaitu 1. Ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk ibadah umroh. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam atau denda. 2. Tamatu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji, setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji. Cara tamatu ini dikenai denda atau dam. 3. Qiran, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara qiran ini dikenai denda atau dam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.